Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Sebelum itu Ibu mau mengambil absen Ananda terlebih dahulu. Nanti yang namanya terpanggil silahkan diajukan tangannya ya. Aisyah Haira Jalita, Ilham Mahmudi, Lahtifa Ramadhania, Stella Karisma, Fikri Triana Putra, Debbie Dwi Fatrio. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, sebelum masuk pelajaran, coba dulu deh periksa lacinya, periksa bangkunya, apakah masih terdapat sampah? Masih. Nah, buang dulu deh sampah yang ke tong sampah. Ayo Ananda dibuang dulu sampahnya ya. Sudah selesai Ananda? Bagus. Kalau kelas sudah bersih, kelas sudah rapi, kita jadi nyaman belajar. Nah, karena sekarang merupakan pertemuan kita yang pertama di kelas 7 semester 1, Ibu mau mereview dulu nih pelajaran IPA-nya waktu SD. Masih ingat nggak? Nah, Ibu mau nanya, dulu waktu SD pasti Ananda pernah menggunakan penggaris bukan? Untuk mengukur suatu benda. Nah, proses ini dinamakan dengan apa? Iya, betul sekali, proses pengukuran. Karena sekarang kita membahas materi mengenai pengukuran, nah, Ibu akan menampilkan suatu video animasi singkat. Nah, jadi Ananda, tolong diperhatikan videonya dengan seksama ya. Pengukuran seringkali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Benda seperti mistar, arloji, stopwatch, neraca, dan termometer merupakan benda-benda yang banyak digunakan di dalam pengukuran. Benda-benda tersebut dapat memudahkan manusia dalam kegiatan pengukuran. Pada zaman dahulu, belum ada yang namanya mistar, jam, neraca, dan beraneka macam alat pengukuran lainnya. Jadi bagaimana orang pada zaman dahulu mengukur sesuatu? Di Mesir kuno, orang-orang mengukur panjang dengan menggunakan tangan mereka, jari, bahkan seluruh lengannya. Agar panjang pengukuran dapat sama, maka acuan panjang diambil berdasarkan panjang tangan Firaun pada masa itu. Saat ini kita mengenal dua jenis pengukuran, yaitu sistem metrik dan sistem imperial. Diharapkan pengukuran dapat digunakan oleh semua orang secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Setelah mengamati video tadi, Ibu berharap Ananda dapat memahami, mengambil kesimpulan bagaimana pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu berharap Ananda mampu menjelaskan pengertian dari pengukuran, pengertian dari besaran, pengertian dari satuan, dan mampu memanfaatkannya untuk diri kita sendiri ataupun terhadap benda-benda yang berada di lingkungan kita. Pada pertemuan kali ini, kita cukup membahas sampai konsep besaran dan satuan saja. Kita belum masuk ke besaran pokok dan kita juga belum masuk ke besaran turunan. Jadi, materi sekarang cukup sampai konsep besaran dan satuan saja ya Ananda. Nah, jadi tadi kita kan sudah menyinggung sedikit nih mengenai pengukuran. Sekarang Ibu mau tanya deh, menurut Ananda, apa itu pengukuran? Apa pengertian dari pengukuran? Gimana? Proses mengukur? Bisa. Yang lain gimana? Apa itu pengertian pengukuran? Proses melakukan pengukuran. Iya, betul sekali. Boleh. Coba sekarang Ananda sebutkan, apa yang paling dekat dengan kita dalam proses pengukuran ini, terutama dalam tubuh kita sendiri. Apa yang bisa kita ukur dari tubuh kita? Gimana? Berat badan? Iya, boleh. Berat badan bisa diukur. Apa lagi? Tinggi badan? Iya, bisa juga. Tinggi badan juga diukur. Ya, berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pengukuran yang terdapat di dalam tubuh kita sendiri. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh nih. Misalnya kita sedang demam.
Nah, biasanya kalau orang demam itu badannya terasa panas, ya kan? Nah, kalau badan terasa panas ini biasanya orang mengukurnya menggunakan apa? Termometer, iya betul. Berarti termometer ini digunakan untuk mengukur apa? Gimana? Suhu badan, iya betul, tepat sekali Ananda. Jadi, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran tertentu dengan menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Begitu ya Ananda, pengertian dari pengukuran. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian besaran lagi. Nah, siapa yang tahu apa itu pengertian dari besaran? Nah, kalau jawabnya rame-rame ini dapat semua nih. Ibu tanya deh, coba Lucy, apa pengertian besaran menurut Lucy? Sesuatu yang dapat diukur. Kalau menurut Ilham gimana? Apa itu pengertian besaran? Sama dengan Lucy? Apa kata Lucy tadi? Dapat diukur juga. Kalau menurut Fadil gimana Fadil? Apa itu besaran? Iya, dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai. Kalau menurut Ani gimana Ani? Iya, yang dikatakan Fadil tuh, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Kalau menurut Ani gimana? Apa pengertian besaran? Oh, kalau Ani berdasarkan angka, bukan nilai. Berarti angka sama nilai itu sama atau beda? Ayo, sama atau beda? Coba pikir dulu deh, Ibu beri waktu 3 menit untuk berpikir. Coba diskusikan dengan teman sebangkunya. Apa itu pengertian besaran? Bentar lagi Ibu tanya ya, 3 menit ya. Nah, udah pas 3 menit nih Nanda. Jadi siapa yang mau menyampaikan apa itu pengertian dari besaran? Ya Lucy, silahkan Lucy. Iya, tepat sekali. Itu sebenarnya besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka ataupun dengan nilai. Berarti angka sama nilai itu sama ya. Ditinjau dari arah dan nilainya, besaran itu terbagi dua, yaitu terdapat besaran vektor dan juga besaran skalar. Coba siapa yang tahu apa perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar ini? Angkat tangannya. Iya, Aisyah. Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Aisyah itu. Jadi Ibu ulang lagi. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai ataupun angka. Nah, besaran ini terbagi dua, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Di mana besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja tetapi dia tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai juga memiliki arah. Contoh dari besaran skalar itu adalah seperti massa, seperti panjang. Kalau contoh dari besaran vektor itu adalah seperti kecepatan, seperti percepatan, seperti perpindahan, dan juga kuat arus. Bisa dimengerti ya Nanda? Iya, lanjut. Sekarang kita membahas lagi mengenai satuan lagi. Nah, sekarang Ibu mau nanya, siapa yang tahu pengertian dari satuan lagi? Jangan Aisyah lagi deh, yang lain deh, yang lain. Ya Fikri, silakan, apa itu satuan? Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Fikri. Satuan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Ananda kan sudah tahu tuh apa pengertian satuan. Nah, sekarang Ibu mau tahu juga, karena satuan itu juga terbagi dua, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Jadi yang mau Ibu tanya, apa pengertian satuan baku dan apa pengertian satuan tak baku itu? Coba dijawab. Ya, coba. Siapa? Latifah ya, coba Latifah jawab. Iya, satuan baku. Kalau satuan tak baku, apa contoh dari satuan baku? Iya boleh, meter juga boleh. Kalau satuan tak baku apa contohnya? Ya, jangkau bisa, lengan juga bisa, iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, coba Ananda analisis. Kenapa harus ada satuan internasional? Apa gunanya satuan internasional ini? Kenapa harus ada? Apa yang terjadi jika satuan internasional ini tidak ada? Ya, kalau begitu, kenapa satuan baku tidak bisa dikatakan satuan internasional? Iya, betul sekali jawabannya. Jadi, menurut Ananda, kapan kita bisa menggunakan satuan baku ini dan kapan pula kita bisa menggunakan satuan tak baku ini? Ya, coba jawab. Iya.
Ya, betul sekali ya yang dijawab oleh Fikri. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh teman-teman Anda tadi, bahwa satuan baku itu adalah satuan yang telah diakui dan disepakati secara internasional atau yang disebut juga dengan satuan internasional. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang hanya digunakan di suatu wilayah tertentu saja dan tidak diakui secara internasional. Kenapa harus ada satuan internasional? Karena untuk memudahkan kita dalam mengukur berbagai hal, semua orang bisa tahu. Bukan kita aja, bukan menggunakan jengkal, karena jengkal setiap orang itu berbeda-beda ukurannya. Untuk itu, perlu adanya satuan internasional agar memudahkan kita seluruh di dunia ini berkomunikasi mengenai masalah pengukuran, agar tidak berbeda-beda hasilnya di setiap negara. Begitu ya, Nak? Coba Debbie, diulang lagi apa yang Ibu jelaskan barusan. Coba diulang lagi. Ya, mengenai satuan baku dan satuan tak baku. Apa alasan Debbie menyebutkan satuan baku itu telah diakui oleh internasional? Kenapa alasannya begitu? Bagaimana dengan Ilham? Setuju dengan pendapat Debbie? Setuju. Bagaimana Anda semuanya? Sepakat dengan jawaban Debbie dan Ilham? Ya, sepakat semuanya ya? Sepakat, karena jawabannya adalah benar sekali. Sekarang coba siapa lagi ya? Stella deh. Stella menjelaskan kembali mengenai satuan tak baku. Agak kurang tepat, sedikit lagi. Coba Latifah melengkapi jawaban dari Stella. Masih kurang relevan jawabannya, tapi bolehlah dilengkapi sedikit lagi oleh Aisyah. Coba Aisyah, dilengkapi jawabannya Aisyah. Nah, ya itu dia ya. Betul sekali yang dijawab oleh Aisyah. Dia telah mampu melengkapi jawaban dari Stella dan juga Latifah, bahwa satuan tak baku itu adalah satuan yang hanya terdapat di wilayah tertentu saja dan tidak diakui secara internasional. Iya. Sekarang coba Anda sebutkan apa-apa aja yang termasuk ke dalam satuan tak baku. Ya, apa? Jengkal, boleh. Apa lagi? Satu depa, iya bisa. Apa lagi? Satu hasta, iya boleh, bisa itu. Masuk itu satuan tak baku. Apa lagi? Satu tumbak, iya betul sekali ya Ananda. Terdapat 4 satuan tak baku, yaitu satu hasta, satu depa, satu jangkal, dan satu tumbak. Nah, jadi tadi kan kita di awal sudah membahas tuh mengenai pengukuran, mengenai besaran, dan sekarang mengenai satuan. Ibu mau tahu, coba Ananda jawab, apa hubungan antara pengukuran dengan satuan ini? Ya, coba Aisyah, apa? Iya, betul sekali ya, pengukuran itu harus menggunakan satuan. Karena kalau tidak ada satuan, itu belum dinamakan pengukuran. Betul. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan sesuatu besaran dengan menggunakan satuan. Iya, betul sekali. Nah, jadi Ananda semuanya, manfaat kita mempelajari pengukuran ini adalah kita bisa menggunakan pengukuran yang satuannya telah diakui secara internasional dalam mengukur tubuh kita. Contohnya saja mengukur tinggi badan kita bisa menggunakan meteran. Iya, menggunakan meteran, bukan menggunakan jengkal atau rasa-rasa lagi ya. Nggak perlu kita menggunakan rasa-rasa untuk mengukur ini. Kita sudah diciptakan suatu alat yang bisa mengukur tinggi badan kita secara fakta, bukan rasa-rasa lagi. Jadi, kita bisa memanfaatkan pengukuran ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Di mana saja kita bisa memanfaatkannya, dalam menggunakan timbangan. Kita memerlukan pengukuran juga, iya kan? Diukur berapa berat badan kita, berapa tinggi badan kita, berapa suhu tubuh kita. Bukan hanya rasa-rasa dengan tangan saja. Kalau ketika demam, kita bisa mengukurnya dengan termometer. Iya. Oke Ananda, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mengenai pengukuran, di mana pengukuran itu adalah suatu kegiatan membandingkan besaran dengan menggunakan alat ukur sebagai ukurannya. Yang kedua mengenai besaran,
di mana besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka ataupun dengan nilai, di mana besaran ini terbagi dua, yaitu besaran pokok, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Selanjutnya adalah satuan, di mana satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran yang akan diukur. Nah, satuan ini juga terbagi dua, yaitu terdapat satuan baku dan juga terdapat satuan tidak baku. Oke Ananda, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu mau menyampaikan bahwa kelas 71 ini adalah salah satu kelas yang sangat aktif, pandai berpikir kritis. Ibu sangat senang masuk ke kelas 71 ini karena siswanya kritis-kritis semua. Tepuk tangan dulu deh untuk kita semua. Oke, sebelum Ibu keluar, Ibu mau melakukan kuis, tapi satu soal saja. Silahkan Anda buat di buku kertas satu lembar, diberi nama. Ya, satu soal saja. Ya, soalnya adalah jelaskan pengertian dari pengukuran, besaran, dan juga satuan, serta contohnya. Oke, untuk tugas di rumah, silakan Ananda ukur tinggi badan Ananda dan juga ukur berapa berat badannya. Minggu besok Ibu tanya ya. Ya, bisa? Bisa. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita itu membahas mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Jadi silakan Ananda baca-baca dulu materinya di rumah. Ya, jadi besok kita sudah paham, sudah sedikit ada bahan untuk minggu depan. Ya, dimengerti? Bagus sekali. Oke, Ibu akhiri kelas kita pada hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dan janggalnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.